Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah malam hari ini di asyril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita masih bisa melanjutkan belajar kita terhadap agama ini. Kita belajar Al-Qur'an. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana Al-Quran ini dahulu berhasil mencetak satu generasi, mencetak manusia-manusia baru. Yang awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak dicatat dalam sejarah umat manusia, tidak pernah diperhitungkan dalam peradaban manusia. Kemudian tiba-tiba mereka berubah menjadi manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang bisa merubah gerak sejarah umat manusia. Mereka adalah para sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridwanullahu alaihim ajma'in. Mereka adalah manusia terbaik, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi di mana orang-orang hidup bersama dengan aku, kemudian setelahnya. Maka insya Allah kita malam hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang Al-Ashrah Al-Mubashsharuna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan malam hari ini sahabat yang akan kita bahas secara singkat biografinya adalah sahabat Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat yang kelima yang kita bahas pada program Tadabbur Al-Quran kita ini. Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Amir. Nama aslinya adalah Amir bin Abdullah ibnu Al-Jarrah ibnu Hilal ibnu Ahsib ibnu Radiyah ibnu Al-Harith ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinana ibnu Adan ibnu Adnan Al-Qurashi Al-Makki. Jadi beliau termasuk dari kabilah, dari suku Quraisy. Beliau masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di usia beliau 26 tahun. Jadi, ikhwatul iman rahimakumullah, di antara kemuliaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah betapa banyak sahabat-sahabat itu yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Dan sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq ini bukan sahabat-sahabat sembarangan gitu. Sahabat-sahabat yang jasanya luar biasa terhadap Islam. Dari 10 Al-Ashrah Al-Mubashsharuna bil Jannah, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sekurang-kurangnya 6 atau dalam pendapat yang lain 7 dari 10 itu masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita nggak bisa bayangkan, misalnya Utsman bin Affan, ya Utsman bin Affan itu masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang mengajak Utsman masuk Islam. Kita nggak bisa bayangkan betapa besarnya pahala yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu akan mengalir pula kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai orang yang pertama kali mengajarkan kebaikan kepada Utsman, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin fakana lahu ajru mithlu man 'amila bihi la yunqasu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya adalah pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh, mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seluruh sahabat yang masuk Islam melaluinya. Dan yang masuk Islam melalui Abu Bakar ini sekali lagi bukan sahabat sembarangan gitu. Dari Al-Ashrah tadi ada 6 diantaranya yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, diantaranya yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar Siddiq juga adalah
Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kita jangan jangan meremehkan ya, jangan meremehkan dakwah sekecil apapun. Ya, ramaikanlah ini di darat maupun di udara gitu ya, dengan aktivitas dakwah ya, di darat ya, maksudnya di dunia nyata ya kita berdakwah, kemudian di udara ya, di dunia maya, melalui YouTube, melalui WhatsApp, melalui berbagai macam sosial media kita gunakan untuk berdakwah ya. Dan kita berharap mudah-mudahan ada yang nyangkut gitu, ada yang menerima Islam, rujuk kepada kebenaran ya, taubat kembali kepada Allah ya, karena sebab dari dakwah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada yang tersentuh untuk kemudian dia beramal ya. Nah, kalau ada yang tersentuh itu apakah pahalanya mengalir juga kepada kita ya. Jangan berhenti kita menyebarkan kebaikan. Nah, beliau masuk Islam tadi usia 26 tahun, masih muda. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun ya, orang pertama yang masuk Islam, dan beliau termasuk muhajir ila Habasyah, termasuk orang yang berhijrah ke Habasyah. Beliau memiliki gelar yang sangat terkenal, yaitu Aminul Ummah atau Aminu Hadhil Ummah, orang terpercaya umat ini ya, orang terpercaya umat ini. Dan kita masih ingat bahwa gelar Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau diberi gelar oleh kaumnya dengan gelar Al-Amin ya. Nabi SAW diberi gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin ini atau Aminul Ummah ini sebenarnya mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau seseorang itu disebut Al-Amin, terpercaya, ya ini berarti dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang pemberani ya, karena untuk menjaga amanah harus berani ya. Dia juga adalah orang yang menepati janji. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh sifat-sifat baik pada diri manusia itu bisa dirangkum dengan satu sifat, yaitu sifat Al-Amin. Masya Allah. Nah, Rasulullah dulu pernah mendapat gelar Al-Amin. Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah mendapat gelar Al-Amin juga. Dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin aminan. Sesungguhnya bagi setiap umat ada aminnya, ada orang kepercayaannya. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dan sesungguhnya orang kepercayaan kita dari umat ini, yaitu adalah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Ini adalah orang kepercayaan umat Islam ya. Orang kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bagaimana kisahnya beliau mendapatkan gelar ya Aminul Ummah ini? Nah, ini kisahnya dijelaskan di dalam Sahih Muslim ya, cukup panjang, bahwa dulu ada orang-orang Nasrani Najran. Nah, Najran ini satu perkampungan yang dekat ke wilayah Syam. Nah, mereka beragama Nasrani. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdebat. Sebetulnya awalnya berdebat tentang agama ya, bahwa mereka tidak percaya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ajak mereka untuk mubahalah. Ini sudah kita jelaskan kemarin ketika membahas biografi Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi mengajak mereka mubahalah, saling melaknat, saling bersumpah untuk melaknat, Nabi mengajak keluarganya, dan keluarganya Nabi yang diajak adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Nah, akhir dari mubahalah ini mereka kan takut itu, mereka khawatir. Ini kayaknya Nabi ini, nggak jadi deh kita mubahalah, ya. Mereka ragu-ragu sebetulnya dalam hatinya itu ada keraguan, Nabi atau enggak, sehingga mereka khawatir kalau memang ini benar Nabi, kita ini akan terlaknat, akan dikutuk oleh Allah. Dan saat mubahalah itu terjadi kan tadi kemarin ya sudah kita bahas, itu ada awan hitam yang tiba-tiba ya menggantung di atas kepala mereka menjadi ketakutan ya. Maka akhirnya mubahalah ini gak jadi, mereka
mereka takut, dan kemudian mereka sepakat kami akan bayar jizyah. Kami akan bayar jizyah sebagai bagian dari ketundukan kami terhadap kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami tidak akan menghalang-halangi apabila ada ya orang Najran, suku kami itu yang ingin masuk Islam. Nah, ini kita ingat ya, ini adalah salah satu tujuan dari jihad itu adalah begitu, ya, menghilangkan penghalang orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, mereka sepakat mereka akan bayar jizyah, dan kemudian mereka berkata, kami akan setorkan jizyah itu, tapi tolong ya tunjuk utusan dari engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, yang mereka sebut ya Muhammad karena mereka belum beriman, untuk datang ke negeri kami dan mengambil harta jizyah dari kami. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat jujur dan seorang yang sangat terpercaya. Para sahabat penasaran dan menunggu-nunggu siapa orang yang dimaksud itu. Ternyata Rasulullah SAW mengutus sahabat Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Ya, sahabat Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, beliau tadi muhajir ke Habasyah, kemudian beliau berhijrah juga ke Madinah. Beliau ikut dalam berbagai macam pertempuran bersama dengan Rasulullah SAW, dan beliau bukan hanya sekedar ikut, beliau menunjukkan keberanian dan pengorbanannya dalam berbagai medan jihad. Ada satu ayat yang dikatakan oleh para ulama turun terkait dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, yaitu ketika perang Badar. Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah berhadap-hadapan dengan bapak kandungnya sendiri. Siapa bapak kandungnya tadi? Abdullah bin Al-Jarrah. Dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah ya sudah berusaha untuk menghindar dari bapaknya, tapi bapaknya ngejar terus. Sampai akhirnya di satu titik Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah tidak bisa menghindar, dan akhirnya Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah membunuh ayah kandungnya sendiri di perang Badar. Maka selesai perang Badar, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah termenung gitu, bingung apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Ya, maka turunlah Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 22 ya, yang menegaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah itu merupakan sesuatu yang benar. Kita tidak layak cinta kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak kandung mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak kandung mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara kandung mereka sendiri, au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Ya, apalagi kalau bukan saudara kandung gitu. Ngapain juga kita mencintai orang-orang seperti itu yang hadallaha wa rasulah, yang menentang Allah dan Rasulnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, itulah partai Allah. Ya, terjemahkan prajurit Allah. Ala inna hizballah humul muflihun, ketahuilah bahwasanya partainya Allah, ya, golongan Allah, prajuritnya Allah, mereka itulah orang-orang yang akan meraih kesuksesan. Nah, ini di kancah perang Badar. Kemudian di kancah perang Uhud ya, kita tahu di perang Uhud itu ada ya, kalau kita sebut ya, ada 3 babak sebetulnya di perang Uhud itu. Ada babak pertama di mana kaum muslimin mengalami kemenangan, dan kemudian ada fase di mana pasukan pemanah yang diberi tugas untuk menjaga bagian atas gunung ya, kemudian mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan benar, mereka malah turun dari gunung, sehingga akhirnya ya sisi punggung gunung itu tidak ada yang menjaga, dan kaum muslimin kemudian akhirnya diserang oleh pasukan musuh dari 2 arah ya. Ini strateginya Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Akhirnya kaum muslimin babak kedua babak belur ya, tadi babak pertama menang, babak kedua babak belur ya, tercerai-berai pasukan kaum muslimin,
dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kondisi yang sangat dramatis, ya, sangat tragis, ya, sangat kritis. Nabi sempat berdarah mukanya, masuk besi ke dalam geraham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat kemudian melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga setelah kemudian agak mulai mereda itu gempuran dari pasukan musuh, beberapa sahabat berusaha untuk mencabut besi yang masuk ke geraham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berusaha dicabut, tidak ada yang berhasil mencabutnya. Sampai kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, beliau berusaha mencabut besi tersebut dengan giginya. Sampai kemudian giginya itu copot, gigi depannya itu copot. Ya, gigi depannya copot, tapi kemudian besi itu berhasil ditarik. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh tidak ada lelaki yang paling tampan wajahnya, ya, meskipun dia giginya copot, ya, meskipun dia ompong, kecuali Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah adalah lelaki yang ompong, tapi ompongnya itu karena jihad fi sabilillah. Ya Allah. Ya, jadi ini bekas-bekas pengorbanan, bekas-bekas ibadah itu sangat dihargai dalam agama kita, ya, di mata Allah dan Rasulnya. Ya, kayak dalam hadis Nabi itu, la khulufu fammi shaim atyabu min rihal misk. Sungguh aroma bau orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai, ya, lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik, daripada bau kasturi. Padahal kita tahu bau mulut orang yang berpuasa bau kan, tapi bau mulut orang yang berpuasa ini lahir dari ketaatan. Maka apa yang lahir dari ketaatan itu dianggap baik, ya, di mata Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian juga hadis tentang darah orang-orang yang mati syahid, ya. Darah itu, ya, lebih baik, lebih wangi daripada misik. Padahal warnanya warna darah, baunya bau darah, tapi dia di sisi Allah lebih baik daripada bau misik. Karena apa? Karena ini merupakan darah yang memancar karena ketaatan pada Allah. Jadi bekas-bekas ketaatan, ya, kalau di tubuh kita ada bekas-bekas ketaatan, misalnya karena kita sering sujud, akhirnya kepala kita agak hitam jidatnya, atau kaki kita ini ada kapalan misalnya, ya, tangan kita mungkin kapalan karena sering sujud. Nah, itu bekas-bekas ibadah, itu bekas-bekas ketaatan itu ya nggak perlu dihapus-hapus, ya, sebetulnya nggak perlu dihapus, ya, karena itu bekas ketaatan yang dipandang mulia, ya, di hadapan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, kita masuk berikutnya. Kisah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menerima perintah dari Rasulullah memimpin pasukan dengan 300 orang personil. Memimpin pasukan kemana? Ini ada perintah Nabi agar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah melakukan patroli di tepian Laut Merah. Jadi patroli menyusuri pantai. Ya, patrolinya itu sekitar 1 bulan. Ya. Nah, Abu Ubaidah diberi pasukan 300 orang dan diberi bekal. Bekalnya berapa? Bekalnya 1 kantong kurma. Dan para sahabat dari 300 orang itu diberi oleh Abu Ubaidah kurma 1 orang 1 setiap hari. Mereka kenyot-kenyot, ya, kenyot-kenyot apa ya? Ya, mereka hisap-hisap itu kurma itu di mulut mereka. Ya, karena jatahnya cuma 1 kurma setiap hari. Dan perjalanan tadi 1 bulan. Nggak nyampe 30 hari, baru 10 hari jatah kurmanya sudah habis. Maka para sahabat bersedih, ini kita nggak punya makanan lagi nih. Selama 10 hari sudah makan kurma 1 hari 1. Nggak punya makanan lagi. Atas apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki kepada pasukan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini dengan dilemparkannya seekor ikan hut. Ikan paus, besar sekali, ya. Kan tadi patrolinya kan di tepi laut, kan, di tepi pantai, ya, tiba-tiba ada ikan paus gede, ya.
terlempar di tepian pantai. Sehingga selama 20 hari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama dengan pasukannya makan daging ikan paus. Sampai akhirnya tubuh mereka menjadi gemuk. Ya. Dan Abu Ubaidah sempat bercerita, kami memasukkan unta kami yang paling tinggi ke dalam rusuk dari ikan paus itu. Dan ternyata unta kami bisa masuk ke dalam rusuknya itu. Ya, berarti saking besarnya itu, ya, unta tersebut. Ya, bahkan mereka sempat bawa itu daging untanya ke kota Madinah. Ya. Nah, dari sinilah kemudian lahir hukum fil bahri huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatu. Ya, ketika ditanya oleh Abu Ubaidah, ini gimana hukumnya kita makan bangkai ikan yang tiba-tiba terlempar ke tepi pantai, boleh atau tidak? Kata Nabi SAW mengenai laut, airnya itu suci dan bangkainya itu halal. Ya, bangkai binatang yang ada di laut itu halal. Sehingga ikan, cumi itu semua halal. Ya. Putri duyung halal nggak? Ya, putri duyung ya penghuni laut ya, halal juga sebetulnya. Ya kalau memang dia ikan sebetulnya ya. Tapi wallahu alam, ini nggak tahu putri duyung benar atau tidak. Ya, tapi kalau sapi dimasukin ke laut jadi bangkai, ya nggak halal karena dia bukan penghuni laut. Ya kata Nabi, ini rizqun razaqakumullah. Ini adalah rizki yang Allah rizkikan kepada kalian. Baik. Maaf saya agak pilek ini. Kemudian berikutnya, ini sesudah Rasulullah wafat, sebetulnya ada satu fase dalam kehidupan Abu Ubaidah yang cukup penting untuk kita renungi, ya, yaitu ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah sudah wafat dan para sahabat kemudian berselisih mengenai siapa khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lah orang yang pertama kali mengangkat tangannya Abu Bakar Siddiq. Ya. Sebelumnya beliau sempat ditunjuk-tunjuk juga oleh sahabat-sahabat yang lain untuk menjadi khalifah. Ya, makanya Umar bin Khattab itu dulu sempat berwasiat, kalau saya wafat tunjuklah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menjadi pemimpin sesudah aku. Ya, dan ternyata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah malah wafat lebih dulu daripada Umar, sehingga tidak terjadilah wasiatnya Umar bin Khattab tadi. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini memang sosok pemimpin, dan beliau orang pertama yang angkat tangannya Abu Bakar, sehingga kemudian seluruh para sahabat sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Apalagi memang sudah ada isyarat dari Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar itu akan menjadi khalifah ya sesudah beliau wafat. Nah, di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq memulai ekspansi ke wilayah Syam, dan yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan saat itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Sampai kemudian akhirnya pasukan ke arah Syam itu diganti dengan Khalid bin Walid. Ya, karena Khalid bin Walid ini ahli strategi perang. Ya, dan ketika Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan itu tidak pernah terkalahkan. Sampai ya di masanya Umar khawatir kaum muslimin itu berubah tawakalnya, tidak lagi bertawakal bersandar, ya, menyandarkan kemenangan kepada Allah, ya, khawatir kaum muslimin malah menyandarkan kemenangan itu kepada Khalid. Karena sempat ada ungkapan, kalau Khalid yang memimpin kami pasti kita menang, nggak mungkin kita kalah. Dan memang Khalid bin Walid itu kalau memimpin pasukan selalu menang. Ya. Nah, itulah beliau diberi gelar Saifun min Suyufillah. Saifun min Suyufillah. Beliau adalah salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Bahkan di masa jahiliyahnya Khalid bin Walid juga memimpin perang, menang juga waktu perang Uhud tadi ya. Nah, karena khawatir akidah umat ini goyah karena mereka mulai bertawakalnya kepada Khalid, akhirnya oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dicabut dari jabatannya sebagai pemimpin pasukan. Dan
Umar mengutus Abu Ubaidah untuk menjadi pengganti. Ketika Abu Ubaidah sampai ke wilayah Damaskus, ini wilayah ya sudah masuk wilayah Syam, tapi belum masuk ke Palestina. Ya, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah datang dan tidak langsung memberitahu kepada kaum muslimin bahwa beliau adalah pemimpin yang ditunjuk sebagai pengganti Khalid. Beliau ikut sholat bersama dengan kaum muslimin yang ketika itu sudah masih diimami sholatnya itu oleh Khalid ya, oleh Khalid bin Walid. Baru sesudah sholat subuh ya, Abu Ubaidah kemudian memberikan surat dari Umar bahwa beliaulah yang ditunjuk. Khalid kemudian kaget, wahai Abu Ubaidah, engkau sudah ditunjuk sebagai pemimpin kami, tapi kenapa engkau malah ikut sholat bersama dengan kami jadi makmum, padahal engkau adalah pemimpinnya yang sah. Maka Abu Ubaidah berkata, ya aku tidak mau menyampaikan ini di hadapan kaum muslimin secara umum, kecuali aku sudah bicara dulu dua mata dengan engkau, 4 mata dengan engkau. Maka akhirnya Khalid bin Walid ya menerima keputusan itu dengan lapang dada, dan beliau mundur dari jabatannya sebagai panglima. Beliau tetap membantu aktivitas jihad itu sebagai seorang prajurit. Nah, sesudah wilayah Syam ini ditaklukkan secara utuh, maka Umar bin Khattab menunjuk Abu Ubaidah sebagai gubernur di wilayah Syam. Wilayah Syam ini, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, ini adalah wilayah yang subur ya, sejak zaman dulu sampai sekarang. Makanya dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, Allah sebutkan ini adalah wilayah yang Allah berkahi di sekitar, subur, kaya raya. Kita bayangkan ya, kalau ada seorang gubernur yang ditunjuk di wilayah kaya raya, itu hartanya pasti banyak sekali gitu. Tapi Abu Ubaidah adalah orang yang zuhud. Zuhud itu artinya dia menjaga jarak hatinya dengan harta. Dia tidak berubah gaya hidupnya dengan bertambahnya harta yang dia miliki. Umar bin Khattab pernah mengirimkan uang yang sangat banyak kepada Abu Ubaidah sebagai gubernur wilayah Syam. Ya, diberikan uang 6.000 dirham dan 600 dinar. Lantas Umar berkata kepada utusan yang bawa uang itu, kamu jangan pulang dulu setelah memberi uang itu kepada Abu Ubaidah. Kamu saksikan dulu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap harta tersebut. Maka utusan itu menceritakan pada Umar, ketika harta itu sampai kepada Abu Ubaidah kebingungan. Dan kemudian akhirnya ya kebingungan, hartanya banyak sekali. Ya, harta yang banyak, hisapnya juga banyak nanti kan. Dimintai pertanggungjawabannya juga banyak. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian menginfakkan harta itu kepada kaum muslimin sampai habis. Jadi dalam waktu sehari harta itu habis. Ya. Maka utusan Umar menceritakan peristiwa itu kepada Umar. Nah, sampailah masa di mana Umar diminta datang langsung ke wilayah Syam untuk menerima penyerahan kunci ya Masjid Al-Aqsa. Ya, Umar datang ya sebagai seorang khalifah, dan sesudah beliau datang, beliau ngobrol dengan Abu Ubaidah, gubernur Syam. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, tunjukkan kepadaku di mana istanamu. Ya, gubernur wilayah kaya, istananya mana? Kata Abu Ubaidah, aku tidak punya istana. Kau seorang gubernur, tunjukkan mana istanamu. Aku nggak punya istana, aku hanya punya rumah yang sederhana. Kata Umar, kalau begitu ajak aku ke rumah. Kata Abu Ubaidah, jangan, aku nggak mau ajak kau ke rumah, karena engkau nanti pasti akan sedih ketika melihat rumah. Akhirnya dipaksa-paksa, dan akhirnya datanglah kemudian ya Umar ke rumahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan rumahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu ya sangat sederhana, dan Umar kemudian berkata kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, di mana perabotanmu yang lain? Engkau seorang gubernur. Kenapa dalam rumahmu itu yang aku lihat cuma ada 3 benda? 1 tikar buat tidur, 2 nampan buat makan, dan ketiga kirbah, tempat minum. Cuma ada 3 benda itu aja di dalam rumahnya. Ya. Maka apa kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita masih jauh. Karena itu ringankanlah perbekalan kita. Masya Allah. Ya,
perjalanan kita menuju kampung akhirat ini masih jauh, masih lama, perjalanannya jauh. Karenanya ringankanlah beban perjalanan kita. Nah, ini jadi pelajaran buat kita ya, yang suka nimbun-nimbun macam-macam itu, ya. Nimbun baju, nimbun sendal, nimbun jilbab, nimbun mukena, nimbun sejadah, ya, atau mungkin nimbun, ya macam-macam lah. Nah, ringankan perbekalan, ya. Karena semua yang kita miliki hari ini itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi sebelum hari ini ada tren hidup minimalis, nah itu Abu Ubaidah sudah mempraktekkan itu, hidup minimalis. Gak punya apa-apa di rumah, cukup yang penting-penting saja. Subhanallah. Ya, kita lanjut. Faruq, ini sebetulnya ungkapan sesudah Abu Ubaidah wafat. Umar bin Khattab pernah mengumpulkan ya kaum muslimin di satu rumah yang besar, dan kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada kaum muslimin saat itu, ya, berandai-andailah kalian, berharaplah kalian, ya. Maka ada seorang laki-laki yang berkata, aku berharap aku memiliki emas sepenuh rumah ini, dan emas itu akan aku infakkan di jalan Allah. Ada lagi yang berkata, ya, aku berharap rumah ini penuh dengan permata dan berbagai macam barang berharga, dan aku akan infakkan itu semua di jalan Allah. Maka Umar kemudian berkata, demi Allah, seandainya aku boleh berangan-angan, aku mengangankan rumah ini dipenuhi oleh orang-orang semisal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yaitu orang yang harta dunia tidak merubah keimanannya, tidak merubah gaya hidupnya. Ya, banyak orang ketika mendapatkan kenikmatan dia berubah, ya, keimanan dia, sikap dia kepada Allah, ya. Ketika lagi susah dia ingat Allah, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Ya. Banyak orang-orang yang ketika sedang susah, ketika yatim, lalu Allah berikan dia fa'awa, berikan tempat tinggal. Wa wajadaka dhalan fahada. Ya. Dulunya itu dhalan, enggak punya ilmu, bingung, mana hak mana batil enggak tahu. Fahada, lalu Allah kasih petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Banyak orang yang sebelumnya itu miskin, fa'agna, lalu Allah kayakan dia. Ya, terlalu banyak tuh orang seperti itu. Berangkat dari kampung halamannya, nggak punya apa-apa, kemudian sekolahlah dia di kota, ya, kemudian jadilah dia ya orang setelah dia sekolah, setelah kuliah. Ya, setelah itu dia lupa dengan Allah. Padahal dulunya dia susah. Ketika susah dia ingat Allah, ketika sudah senang dia tinggalkan Allah. Nah, ini banyak orang yang berubah keimanannya ketika sudah bertambah, ya, kenikmatan yang Allah berikan padanya. Nah, Abu Ubaidah tidak begitu. Karena itulah ya Umar bercita-cita, andaikan rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah ya mengakhiri hidupnya ya dalam posisi beliau sebagai gubernur wilayah Syam. Dan ketika itu wilayah Syam sempat dilanda oleh wabah penyakit taun. Ya, penyakit taun ini penyakit yang luar biasa ya. Ya seperti kusta gitu, tapi ya lebih berbahaya lagi. Kalau orang kena penyakit taun itu tangannya itu berubah jadi hitam, bagian-bagian lekukan-lekukan tubuhnya itu menjadi hitam, dan nggak lama mati langsung. Ya. Dan wabah ini menyebar ya di wilayah Syam, dan sempat menjadi problematika karena ada orang-orang yang ingin keluar dari wilayah yang terkena wabah tersebut. Sampai kemudian datanglah sahabat Insyaallah Abdurrahman bin Auf datang. Ya. Ketika Umar bermusyawarah apa yang harus kita lakukan kepada penduduk Syam yang sedang terkena penyakit taun, maka Abdurrahman bin Auf kemudian menyatakan bahwa aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang di negerinya ada penyakit taun, maka janganlah dia keluar dari negeri tersebut.
dan barang siapa yang ada di luar negeri yang terkena penyakit taun, janganlah ia masuk ke dalam negeri yang sedang diwabahi oleh penyakit taun. Jadi ini konsep karantina. Ya, konsep karantina kesehatan ini dulu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya saja umat pengikut Nabi ini banyak yang malah nggak mau praktekkan sunnah ini. Ya, dipraktekkan tapi setengah-setengah malah dijadikan sebagai alat politik. Ya. Ini yang kita kecewa ya. Sekarang nggak boleh mudik tapi WNA warga negara asing dari Cina, dari India boleh masuk gitu. Nah, harusnya kalau mau praktekkan karantina kesehatan orang nggak boleh keluar, yang luar juga nggak boleh masuk. Ya, dan harus konsisten ya. Kalau sekarang nggak boleh mudik ya pas Lebaran, kenapa kemarin ketika pilkada malah boleh mudik? Jadi kan berarti nggak konsisten. Nah, kita jadi ngomongin politik deh ya. Intinya gitu ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita satu konsep karantina kesehatan. Maka orang-orang yang ada di wilayah yang terkena wabah taun, mereka diwajibkan untuk kemudian bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sakit mudah-mudahan disembuhkan, dan kalau tidak sembuh ya maka mereka mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya terkena penyakit taun dan beliau wafat. Dan sesudah wafatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berhenti itu penyakit taun itu. Jadi seakan-akan penyakit taun ini hanya ingin menyasar orang-orang terbaik. Karena balasan dari terkena penyakit taun tadi apa? Syahid, mati syahid. Ya. Hanya ingin menyasar orang-orang terbaik. Ya. Kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh Mu'adz bin Jabal, dikuburkan di wilayah Baisan. Usia yang saat wafat adalah 58 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan kita orang-orang yang mampu meneladani keberanian, keteguhan, keiman sikap amanah. Al-amin tadi, ini amanah, ini satu hal yang langka ya di negeri kita hari ini ya. Semoga kita bisa meneladani itu, sikap amanah dan juga sikap zuhud ya, berjarak hati dengan harta sehingga keimanan tidak berubah meskipun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya keluasan rezeki. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwas samiul alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.